Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dengan bekam, bekamnya bekam sehat. Sunnah, empiris, holistik, aplikatif, dan terpadu. Saya Tri Harif Hajaryadi, salah satu penggiat Ibu Nabawi, anggota PBI, Perkumpulan Bekam Indonesia, dan pembelajar bekam sehat. Seorang tabib yang mahir selalu memperhatikan kekuatan pasiennya. Apakah staminanya mampu bertahan terhadap serangan penyakit, bahkan mengusir penyakit, sehingga mampu memenangkan pertarungan dengan penyakitnya yang dia derita, atau kondisinya lemah, tidak mampu. Jika kondisinya mampu, kuat, lebih kuat dari penyakitnya, maka penyakitnya dibiarkan saja. Jangan membangunkan penyakitnya dengan intervensi obat-obatan. Itu poin ketiga yang disampaikan Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya At-Tibbun Nabawi. Ketika bicara tentang sakit, sakit itu adalah proses alami tubuh. Gejala dan tandanya adalah reaksi tubuh terhadap serangan penyakit. Ketika bicara tentang kekuatan tubuh, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kemampuan homeostatisnya si pasien. Kemampuan tubuh untuk melakukan penyesuaian, mengimbangi perubahan yang terjadi sehingga menjadi stabil atau normal kembali. Yang kedua adalah kekuatan metabolisme tubuh yang bersangkutan. Bagaimana tubuh mempunyai kemampuan menghasilkan energi atau daya, yang ini nanti digunakan untuk perbaikan jaringan yang rusak, mencerna, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kekuatan tubuh dalam bertahan terhadap serangan penyakit, bahkan mengusir penyakit yang ada di dalam tubuh, yaitu sistem imunitas. 3 hal tadi, homeostatis, metabolisme, dan sistem imun, adalah kekuatan yang sudah terinstal dari sononya. Nah, ketika tubuh mengalami serangan penyakit yang belum diketahui kekuatannya, maka tubuh akan bereaksi. Yang pertama, diperhatikan. Gejala dan tanda reaksi dari serangan penyakit kalau tidak mengganggu aktivitas keseharian kita, maka kekuatan tubuh lebih kuat daripada serangan penyakitnya. Yang kedua, ketika tanda dan gejala serangan penyakit ini masih baru, misal timbulnya 3 hari terakhir, belum pernah sama sekali, maka kekuatan tubuh masih mampu bertahan terhadap serangan penyakit ini, dengan catatan 1, pastikan metabolisme tubuhnya berjalan dengan baik. Yang bersangkutan masih mau makan, buang air besar, buang air kecilnya masih bagus, yang bersangkutan mau minum. Maka hal yang perlu diperhatikan, kurangi aktivitas fisik lainnya agar tubuh mampu bertahan terhadap serangan penyakit, dan secara berangsur sistem imunnya akan ngusir penyakit tersebut. Jika tanda dan gejala serangan penyakit ini dalam kurun waktu yang lama sudah timbul berulang kali, maka ini sudah merusak kemampuan tubuh untuk menyeimbangkan, kemampuan tubuh untuk menormalkan perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya, mengalami pelemahan. Bahasa sederhananya, jenis penyakitnya ini udah kronis, maka dipastikan kekuatan tubuhnya lebih rendah dari kekuatan penyakitnya. Butuh intervensi. Ada beberapa kesimpulan yang hendaknya menjadi pegangan pembekam setelah menegakkan diagnosa. 1. Jika kekuatan pasien melebihi kekuatan penyakit, maka tidak perlu diintervensi dengan pengobatan, apalagi obat-obatan. Tubuh punya kemampuan untuk mengusir penyakit.
Yang jadi persoalan aktif apa enggak. Jadi butuh diaktifasi. Ingat bahwa unit terkecil tubuh kita adalah sel. Sel itu cuma mengenal dua metabolisme. Yang pertama adalah relax respon, yang kedua ada stress respon. Teraktivasinya metabolisme tubuh yang maksimal, sistem imun yang bekerja, homeostatisnya juga punya bekerja, itu ketika mode tubuhnya adalah relax respon. Ditandai dengan hormon endorfin yang keluar, hormon oksitoksin yang keluar. Oleh karenanya, perlu diperhatikan bagaimana menata pikiran dan membangun keyakinan pasien. Seringkali kita sampaikan, sekuat-kuatnya fisik atau jasad, lebih kuat pikiran. Sekuat-kuatnya pikiran, lebih kuat emosi atau perasaan. Jasad, pikiran, emosi atau perasaan, itu semuanya dikendalikan oleh hati. Kesimpulan yang kedua, jika kekuatan penyakit melebihi kekuatan pasien, diperlukan pengobatan artinya. Dengan catatan, penggunaan kekuatan obat nggak boleh melebihi kekuatan pasien. Sekalipun kekuatan penyakitnya lebih besar dari kekuatan obatnya. Sampai nanti kekuatan pasien mampu menerima kekuatan obat yang melebihi kekuatan penyakitnya. Dalam artian seperti ini, kalau yang bersangkutan cukup dayanya, cukup darahnya, boleh dibekam, tapi penyakitnya, kekuatan penyakitnya lebih besar, maka nggak boleh dosisnya juga besar. Titik bekamnya harus disesuaikan gitu ya. Kesimpulan yang ketiga, jika penyakitnya termasuk jenis yang tidak mungkin diobati, maka pasien harus menjaga aktivitasnya dan menghindari segala pantangan agar kekuatannya terjaga, mampu bertahan terhadap serangan penyakit. Contoh misalnya nih, ada orang skoliosis, sampai hari ini belum diketahui penyebabnya secara pasti. Makin tua umurnya, maka tingkat derajat pembengkokan tulang kan makin besar. Maka itu yang perlu diperhatikan, gimana caranya aktivitasnya itu nggak buat kerusakan jadi bertambah. Yang kemudian dilakukan adalah anjuran dan pantangannya harus dikerjakan agar ini tadi kerusakannya nggak bertambah. Itu aja. Wallahu a'lam bishawab.